Kalau yang di sebelah kiri saya ini adalah kerangka yang asli. Ini namanya Mbah Paimin, gitu. Bapak secara personal, entah sebagai guru atau sebagai orang tua, sebagai tokoh masyarakat itu pernah merasa gagal atau tidak? Kalau gagal itu ada pastilah ya. Jadi karena gagal itu kan awal dari kesuksesan, gitu. Jadi kita nggak boleh terus wah aku gagal ya, terus langsung kita down, nggak boleh. Kita harus secepat mungkin menentukan satu alasan untuk move on, itu bangkit gitu loh, ya. Mungkin bisa saya minta kegagalan apa yang pernah Bapak alami kemudian menjadi titik balik dari Pak Ati untuk bisa jadi lebih baik lagi. Nah, jadi satu hal yang saya sempat itu ketika melihat ujian nasional, waktu itu kan ujian nasional ya, nilai biologi itu jatuh, gitu. Nah ini kan kita nggak bisa main sendiri, kita kan harus satu tim. MGMP bagaimana menyiasati, bagaimana menyikapi supaya anak-anak pada periode berikutnya itu lebih baik, gitu. Nah akhirnya ketemulah, gitu. Clue-nya ketemu gitu. Jadi kerjasama dari satu tim itu, kemudian kita komunikasikan, lalu supaya SMA 5 ini lebih kelihatan. Waktu itu kami usulkan diantaranya adalah adanya kelas unggulan, begitu. Jadi ada 10 kelas, oke lah 8 kelas kita bisa ambil rata-rata ya 20-30% yang prestasi bagus, tapi yang kelas unggulan ini harus bagus semua, gitu. Nah itu ternyata usulan itu pun ditangkap oleh sekolah, oleh kepala sekolah, dan memang menunjukkan hasil signifikan begitu. Nah, jadi ketika ujian nasional berikutnya kita sedikit tertolong gitu. Ada kelas unggulan itu menolong gitu loh. Gitu. Itu kalau saya lihat di meja kan banyak sekali alat peraga dan alat praktik. Saya kira mungkin Pak Pri nyaman ketika melakukan praktik atau menerapkan sesuatu yang kaitannya dengan mata pelajaran biologi. Apakah benar kalau Pak Pri sedang menerapkan sesuatu atau yang kaitannya dengan itu, Pak Pri nyaman banget? Oh ya, kalau dilihat dari jadwal penggunaan laboratorium itu 3 laboratorium, ada fisika, kimia, biologi, itu jadwal di jurnal penggunaan lab paling banyak kegiatannya adalah biologi. Itu saya sangat nyaman dengan keberadaan alat-alat ini ya. Jadi ini misalnya ini awetan, di mana anak diajarkan pada waktu itu kurikulumnya ada praktikum bedah. Ya, kita mempelajari organ internal dari hewan-hewan ya vertebrata, kemudian hasilnya kita awetkan. Nah, kemudian ada yang mikroskopis juga ada. Nah, ini mikroskopis. Nah, alhamdulillah kita punya mikroskop yang seperti ini saat ini cukup banyak. Ada lebih dari 6 kita punya mikroskop yang sangat luar biasa. Karena apa? Ini tidak menggunakan cahaya matahari, tapi menggunakan cahaya dari listrik. Nah, sehingga anak lebih cepat untuk menemukan objek karena penyinarannya pasti terfokus, sudah tersistem begitu. Nah, itu. Kemudian di sini ada ini torso. Torso ini juga kita gunakan ketika kita sedang menjelaskan sistem pada manusia. Demikian juga ini kerangka. Nah, ini kerangka di sebelah kiri saya, di sebelah kanan beda nih. Di sebelah kanan nih kerangka tiruan. Kerangka tiruan ya. Ini bahannya ada campuran, ada karetnya ya. Kemudian kalau yang di sebelah kiri saya ini adalah kerangka yang asli. Tapi tulang dadanya ini kita ganti karena tulang dadanya rapuh. Rapuh ini dalam proses rekonstruksi belum selesai.
belum selesai. Harapannya nih tahun ini nanti kelar gitu, dan awal tahun 2023 ini sudah bisa menempati ruangannya. Ini rencana mau saya selesaikan rekonstruksinya, kemudian saya tempatkan di almari kaca di belakang yang sudah di lab A ya, sudah ada lampunya khusus, dan itu nanti tidak dikeluarkan gitu. Kalau mau diperlihatkan dibuka aja bisa. Gitu. Karena untuk menjaga tingkat kerusakannya. Kenapa? Karena ini sudah rapuh, tulang-tulang ini umurnya dengan umur saya tua umur tulang ini. Gitu. Karena ketika saya sekolah dulu ini sudah ada dalam bentuk tulang seperti ini. Bahkan kemarin anak-anak dari ekstra sinematografi itu khusus meminta saya untuk bercerita tentang riwayat tulang ini, ya, tulang kerangka manusia yang asli ini, yang saya percaya karena dari penjelasan guru saya dulu, ini namanya Mbah Paimin, gitu. Nah, ini ada scan sendiri, anak-anak jurnalistik luar biasa dia. Cukup melihat sesuatu yang menarik, gitu. Satu lagi, ketika kita menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia, nah ini saya mendapatkan bantuan dalam tanda kutip, gitu. Karena kita tidak pernah mengajukan surat permohonan bantuan secara kedinasan, tapi dengan pendekatan, ya kebetulan waktu itu kepala UPTD PLKB Kecamatan Semarang Tengah itu orang tua murid. Nah, kemudian saya bincang-bincang, saya cerita kalau ada bolehlah nanti saya diberi gitu. Pak ada, tapi itu punya kecamatan. Lah kan SMA 5 itu kan jadi Kecamatan Semarang Tengah. Gitu. Akhirnya dengan negosiasi saya tanda tangani atas nama kader Posyandu Kelurahan Miroto. Gitu. Tapi di Posyandu ini nggak pernah dipakai. Daripada mubazir saya bawa ke sekolah untuk membantu proses pembelajaran di sekolah. Nah, ini kemudian cukup lengkap, ada pria, ada wanita, dan ada kontrasepsinya. Begitu. Jadi anak punya, kayak apa toh kontrasepsi? Anak bisa melihat langsung gitu. Ya, jadi nggak sekadar di YouTube, tapi barangnya kayak gini loh. Gitu. Segala hal yang pernah Pak Pri jalani, baik sebagai seorang guru, sebagai orang tua, sebagai masyarakat ataupun yang lain, kira-kira hal apakah yang benar-benar membuat Pak Pri itu bangga dalam menjalani? Saya bangga karena saya membuat perencanaan sederhana, bisa saya jalankan begitu, dan hasilnya bisa dirasakan meskipun saya tidak merasakan langsung ya. Artinya ada beberapa lulusan yang alumni kadang-kadang cerita sama saya begitu, Pak terima kasih dulu saya pernah diajari ini. Alhamdulillah. Jadi dia ada kesan gitu. Ya, itu salah satu kebanggaan. Nah, termasuk diantaranya ketika saya menghidupkan majalah Citra yang kolaps ya, sempat kolaps itu anak-anaknya sampai sekarang juga mereka masih menekuni bidang yang sama secara tidak langsung ya, artinya tidak menjadi bagian yang penting bagi dia yang dikerjakan keseharian, tapi lininya itu di bidang jurnalistik itu membekas gitu. Nah, sayangnya majalah Citra itu tidak bisa berlanjut lama karena adanya pembatasan pendanaan, pengaturan pendanaan. Nah, sehingga kita hentikan majalah itu tidak ada kaderisasi, ditutup begitu saja. Dan baru beberapa bulan kemarin dicoba oleh teman sejawat untuk membuat majalah Citra versi online. Ya, versi online. Gitu. Oke,
Kalau bisa saya tahu kira-kira siapa orang yang benar-benar menginspirasi Pak Hadi sampai sekarang? Saya hanya punya kebanggaan tuh yang bisa menginspirasi, yang pertama adalah orang tua ya. Orang tua saya diajari nulis itu di sela-sela dia istirahat dalam pekerjaannya. Nah, saya berusaha belajar menulis Latin itu ya, di sekolah meskipun diajari membaca menulis, tapi menulis yang bagus ternyata dari orang tua saya gitu. Meskipun saat sekarang tulisan saya juga nggak bagus-bagus banget begitu. Lalu kegigihan dalam memperjuangkan apa impian itu juga saya dapatkan dari orang tua saya, meskipun orang tua saya tidak 100% bisa mencapai impiannya gitu. Tapi luar biasa yang saya salut sama orang tua saya adalah orang tua saya bisa memberikan saya bekal pendidikan sampai perguruan tinggi. Padahal orang tua saya itu hanya SDTT, Mas. SDTT itu sekolah dasar tidak tamat. Tapi alhamdulillah saya bersyukur sekali dan bangga dengan orang tua saya yang memberikan pembekalan dasar yang sangat luar biasa. Yang kedua juga dengan kakek saya ya. Keterampilan saya belajar dari kakek saya gitu. Kakek saya mengajarkan kegigihan memanfaatkan hal ya, sekecil apapun harus bisa dibuat bermanfaat gitu. Nah, itu yang saya dapatkan ya dari orang-orang, dari keluarga dekat yang menginspirasi. Apalagi dari luar banyak. Dari luar banyak begitu. Dari luar banyak, termasuk dari mertua saya juga banyak inspirasi gitu. Tapi pada intinya keluarga itu inspirator utama ya. Betul, keluarga itu inspirator utama, betul. Oke. Karena posisi Pak Hadi di sini sebagai guru nih, sebagai guru mata pelajaran biologi, andaikan Pak Hadi menjadi salah satu orang yang memang bisa mengakses semua bidang pendidikan, artinya dalam artian katakanlah posisi Pak Hadi sebagai menteri pendidikan gitu. Kira-kira pendidikan di Indonesia menurut Pak Hadi yang benar-benar relate, yang benar-benar cocok dan sesuai untuk anak-anak kita itu pendidikan seperti apa Pak? Yang memberikan kesempatan anak untuk tumbuh dan berkembang. Iya, itu. Jadi contoh sederhana. Kebetulan saya penulis bacaan anak ya. Kebetulan saya penulis bacaan anak-anak. Di tulisan saya itu satu hal yang saya ajarkan di sana, saya tidak pernah menggurui anak ketika anak itu membaca tulisan saya. Kemudian saya tidak pernah menyodorkan kesimpulan pada bacaan itu, ini kesimpulannya, tapi anak yang membaca itu yang menyimpulkan sendiri. Begitu. Dan saya bicara di tulisan saya adalah dengan gaya anak dan bahasa mereka, bukan bahasa orang tua. Nah, sementara ini kan kalau kita belajar, kita mengajar, bahasanya adalah bahasa orang tua kepada anak. Nah, mungkin itu yang perlu diadakan sedikit perubahan ya, sehingga ketika kita di kelas itu tidak sebagai orang tua yang mengajar kepada anak, tapi kita fasilitator, kita lebih dekat dengan gaya bahasa mereka begitu. Termasuk dulu ketika ada larangan, anak tidak boleh membawa HP. Gitu. Saya termasuk dari satu orang di antara dua orang di sekolah ini yang menolak larangan itu secara tegas. Gitu. Anak dilarang membawa HP. Nah, karena apa? Karena saya merasa bahwa HP itu dibutuhkan untuk komunikasi. Yang kedua, waktu itu kebetulan saya aktif di Pustekom ya. Saya ikut membuat produk yang bisa diakses dengan HP. Waktu itu HP-nya sederhana lah. Kalau sekarang Android, nah dulu belum zamannya Android ya, itu sudah bisa diakses lewat HP. Nah kalau sekarang harus Android-nya harus ditambah dengan aplikasi yang bisa membuka file zaman dulu gitu. Itu. Oleh karena itu dulu saya termasuk satu di antara dua orang yang menolak itu. Anak tidak boleh pakai HP. Saya tolak. Anak boleh bawa HP, tetapi penggunaannya harus digunakan seperlunya. Ketika belajar ya digunakan untuk kepentingan belajar. Jadi nggak boleh belajar sambil otak-otik HP.
Itu. Tapi perkembangannya sekarang beda, apalagi ketika pandemi luar biasa itu, bahwa HP itu menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari dunia kita saat ini. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita memegang adab gitu. Saat kita bicara kita nggak nyekel-nyekel HP, saat kita ngajar kita nggak nyekel HP, tapi ketika kita membutuhkan HP untuk media belajar, yuk semua pegang HP, kita gunakan untuk media belajar. Kayaknya itu deh yang belum kebentuk. Kalau itu udah kebentuk, insya Allah enjoyable deh pakai HP itu. Karena membantu ya. Iya, karena sangat membantu dan adabnya harus diterapkan juga gitu. Oke Pak, karena sebentar lagi kan Pak Prima juga masa purna ya, betul ya Pak? Betul betul. Insya Allah bulan depan saya bulan Februari, ya Februari saya sudah purna tugas. Alhamdulillah, cum laude. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Mau saya tanya lagi adalah Pak Pri kan di sini sebagai senior, sebagai yang dituakan, sebagai tokoh Long Life Legend gitu ya. Itu kira-kira pesan untuk kami-kami yang lebih muda itu seperti apa? Yang pertama harus mau mengalahkan diri sendiri. Kita harus bisa mengalahkan diri sendiri. Yang kedua kita harus mau memaafkan diri sendiri. Gitu. Nah, mengalahkan, kok mengalahkan? Ya kadang kita punya ambisi yang luar biasa, tetapi ambisi itu tidak bisa terpenuhi. Nah di saat itu bukannya kita harus memacu energi, enggak, tapi kita kalahkan dulu deh. Kita kalah untuk refleksi, ada apa sebenarnya dengan ambisi ini gitu. Apa sih yang mau dicapai dengan ambisi ini? Gitu. Nah, kemudian memaafkan diri sendiri itu sangat-sangat perlu dan itu kita harus dengan ikhlas melakukannya. Nah, yang ketiga adalah ya pantang menyerah gitu. Ya, pantang menyerah. Itu tetap meskipun tadi harus ngalah tapi tetap kita harus ada plan A, plan B untuk mencapainya. Oh, refleksi tadi kan pakainya. Itu. Lalu ketika kita pada satu kegagalan, maka kita harus menentukan satu titik alasan untuk move on. Nah, satu contoh begini. Saya dulu pernah ketika mengajukan PTK untuk kenaikan pangkat, PTK saya ditolak. Itu. PTK saya ditolak. Akhirnya saya tidak jadi mengajukan PTK. Tapi saya berpikir begini, PTK itu kan nulis, gitu, nulis untuk karir supaya bisa naik pangkat. Tetapi kalau nulis di sisi lain itu pun bisa dilakukan dan itu kalau naik pangkat kan selesai mentoknya sampai 4E. Setelah 4E kan PTK nggak ada, gitu. Mau di PTK kan apa lagi gitu. Nah, maka sejak 2017 begitu, saya tidak lagi ngurusi PTK. Saya nggak lagi, meskipun saya mengajarkan, saya memberikan layanan kepada kawan-kawan yang sedang PTK ya. Tidak di sekolah ini ya, di sekolahnya biasanya lebih banyak gitu. Teman-teman di SD yang kebetulan saya ikut membimbing mereka dalam mencapai pendidikan di UT ya. Itu ketika PTK saya juga bantu teknisnya seperti ini loh ya. Sehingga PTK-nya bisa berhasil menjadi salah satu bagian dari penilaian di pendidikan SD itu gitu. Nah, tapi saya tidak 2017 nggak pernah nulis PTK sampai sekarang. Saya mencoba kemampuan menulis saya coba alihkan. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah kalau dihitung dengan jari kayaknya 10 jari sudah lebih dari buku saya. Iya, kalau dihitung dengan jari 10 jari sudah lebih buku saya. Kalau dihitung dengan market penjualan ya market penerbitan, kayaknya saya ada satu buku yang bisa menerobos, sudah bisa berhasil menerobos
di Gramedia Group begitu. Nah, tinggal melanjutkan dan menjalin silaturahim dengan penulis-penulis lain, bagaimana untuk bisa lebih berkualitas begitu. Saya punya guru menulis lebih banyak di luar. Begitu. Ada yang dari kalangan wartawan, ada yang dari kalangan sastrawan, ada yang dari petualang gitu. Jadi dia traveling writing, dia menulis apa yang dia kerjakan ketika dia melakukan perjalanan, dan itu luar biasa gitu. Saya senang dan belajar mencoba menuliskan kembali perjalanan saya, gitu ya. Itu nggak tahu nanti judulnya apa, pokoknya kemarin sempat saya explore di reunian teman-teman dari SMA Balapulang begitu yang purna tugas itu. Yang mau pre-order buku saya silahkan nanti WA saya ya gitu. Itu insya Allah nanti 2023 buku saya terbit gitu. 36 tahun mengabdi. Kayaknya judulnya nggak bagus deh kalau 36 tahun mengabdi. Kalau pesan anak sendiri Pak, dari pengalaman yang pernah rasakan dari generasi awal SMA sampai sekarang, kira-kira pesan untuk anak-anak itu apa? Pesan yang utama yang pertama adalah bersyukur. Itu bersyukur bahwa masih diberi kesempatan untuk belajar. Yang kedua, menghormati orang tua dan guru. Ya. Jadi orang tua dan guru sama pentingnya begitu, sama pentingnya. Yang ketiga, melakukan adab dengan baik. Karena kalau melakukan adab dengan baik otomatis tidak diragukan ke Pancasilaannya gitu kan. Ya, kemanusiaan yang beradab gitu kan. Nah, yang adil dan beradab. Jadi otomatis kalau beradab otomatis berarti dia beriman. Nah, otomatis sila satunya juga dilaksanakan begitu loh. Ya. Terakhirnya, kira-kira ada nggak motivasi untuk kami-kami yang masih bekerja, yang masih mau belajar, kata-kata yang bisa menggugah kami agar bisa lebih berkembang lagi, apa kira-kira? Begini. Jadi yang pertama adalah mulailah suka membaca. Apa saja, karena Allah memerintahkan membaca itu lebih dari 30-an perintah membaca. Tapi jangan lupa menulislah. Karena Allah memerintahkan menulis itu lebih dari 300 perintahnya itu. Jadi bacanya cuma 30, tapi disuruh nulis itu sampai 300. Jadi silakan baca dan tulislah. Gitu. Setinggi-tinggi kita belajar, kalau kita tidak pernah menulis, maka kita akan dilupakan sejarah. Itu kalimat yang sangat bijak ya dari sastrawan yang luar biasa, Pramudia Anantatur. Ya, itu. Terima kasih Pak Andi. Mungkin untuk sesi kali ini cukup sekian dulu, dan mungkin ke depan kita lebih banyak berbincang lagi. Terima kasih untuk waktunya, untuk motivasinya, untuk ceritanya, untuk pengalaman-pengalamannya. Semoga bisa menjadi motivasi untuk semua yang menonton video ini. Iya. Atau mungkin mau menyapa teman-teman yang belum sempat berkoneksi, mungkin dari ini bisa say hi atau seperti apa? Boleh buat teman-teman yang masih muda-muda, yang masih untuk menimba karir, silahkan perjuangkan karirnya sampai titik terakhir. Di sekolah ini ada contohnya, gitu, yaitu Pak Haji Eko Nuryanto. Dia pensiun dengan pangkat tertinggi 4E. Tidak ada guru di Indonesia yang pangkatnya pensiun sampai 4E. Nah, itu perlu dicontoh untuk yang muda-muda. Ya, jangan patah semangat. Kemudian kolaborasi sangat penting. Saya tidak akan pernah memiliki buku sebanyak 33 buku kalau saya tidak melakukan kolaborasi. Sebagian besar buku-buku saya hasil kolaborasi dengan teman-teman penulis dan dengan penerbit.
Nah, jadi silakan berkolaborasilah untuk menciptakan sesuatu yang bagus, sesuatu yang bermanfaat. Dan kemudian jangan takut untuk menyuarakan hati. Suarakanlah isi hati itu tentang kebenaran, ya katakanlah dengan kebenaran. Kalau tidak bisa dengan kalimat-kalimat yang indah, ya tulislah apa adanya. Satu hari silahkan dicoba untuk menulis 1 lembar saja. Kira-kira di laptop itu 1 lembar ya 200 kata, 300 kata. Dan lihatlah nanti keajaiban pada 365 hari ke depan. Anda akan menjadi seorang penulis yang luar biasa. Insya Allah. Itu saja, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi perkembangan SMA 5 di masa yang akan datang, bagi pertumbuhan kawan-kawan sejawat di SMA 5, dan supaya tetap bisa untuk berkolaborasi itu dan tetap menjaga hati itu. Nah, kemudian jangan lupa kita cobalah perbaiki adab dalam proses pembelajaran kita. Mudah-mudahan yang sedikit itu bermanfaat. Kalau ada kesalahan itu semata-mata dari saya pribadi, dan kebenaran itu adalah hidayah dan hak dari Allah Ta'ala. Afu minkum barakallahu fikum wa iyyakum fi amanillah wal afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.